Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sri Sunarsih dan Bu Misriah. Pada kasus ini saya di sini bersama Pak Andika akan berperan sebagai pengamat. Hal-hal yang akan saya amati pada praktik coaching hari ini adalah proses coaching yang memperlihatkan alur tirta di dalamnya. Saya ingin bertanya kepada Bu Sri, apakah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Wahyu. Pada coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berobat. Kemudian kira-kira pada bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Ya, saya akan memilih untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang akan diobservasi kali ini. Dan yang terakhir, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach Ibu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua bisa mendapatkan ide-ide yang baru. Ya Bu, berarti Ibu Sunarsih sebagai coach berharap kepada Bu Misriah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menemukan ide-ide baru, Ibu, seperti itu? Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya serahkan waktunya kepada Bu Sri Sunarsih dan kepada Bu Misriah. Monggo Ibu dipersilakan. Assalamualaikum Bu Misriah. Waalaikumsalam Bu Nasih. Gimana nih katanya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya walaupun tadi pagi biasa ya. aktivitas kita. Kalau ibu-ibu kan ya, kalau saya punya omongan juga masih kecil-kecil ya Bu. Jadi ya agak terlalu sibuk ya. Sibuk. Ya. Jadi kita itu sebagai ibu rumah tangga memang harus tetap memprioritaskan urusan keluarga. Walaupun kita tetap harus jalan seimbang ya antara keluarga dan dinas. Jadi alhamdulillah ya kabarnya Ibu baik ya. Baik, alhamdulillah baik. Kalau boleh saya ingin hari ini duduk di sini bersama Ibu. Kalau Ibu mau silahkan, saya senang sekali Bu. Saya ingin mengajak Bu Misri ngobrol. Kayaknya kan sudah lama kita nggak ngobrol ya Bu. Kayaknya itu ngobrolnya agak lama, apa Bu Misri nggak keberatan nanti? Ya enggak juga sih Bu, karena alhamdulillah hari ini saya bebas tugas, jadi sudah selesai ya Bu. Sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Sekarang pelajaran agama. Monggo kalau Ibu mau ngobrol dengan saya, monggo. Semoga nanti pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Nah itu yang saya harapkan dari perbincangan kita nanti. Saya memperhatikan Ibu akhir-akhir ini kayaknya Bu Misri seperti tidak bersemangat, seperti ada yang beda ya Bu dari hari-hari biasanya gitu. Jadi apa ada yang mengganggu pikiran Bu Misri? Terima kasih sekali karena sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu Nasih. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Gini Bu, saya itu hanya ingin dapat solusi itu dari masalah yang sedang saya pikirkan. Jadi lalu apa ya menjadi tujuan akhir dari obrolan kita nanti ya Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas. Kadang-kadang mood saya itu hilang, terus terlintas pikiran yang ada di rumah dan bagaimana gitu. Iya, nggak konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Kalau bisa sih Ibu ceritakan saja kepada saya apa yang menyebabkan Bu Misri seperti itu, terus apa yang Bu Misri rasakan saat ini. Jadi saya itu merasa saat mengajar itu murid-murid saya kok kurang memperhatikan saya gitu Bu. Jadi mereka itu sepertinya dicuek dan sedang tidak berada di dalam kelas seperti itu. Jadi mengikuti pembelajaran pun mereka setengah-setengah lah ya, tidak semangat fokus, ya. Dan
tidak konsentrasi. Terus terang hal tersebut itu membuat perasaan saya itu gimana ya Bu? Maksudnya ya ada kecewa, sedih, terus jadi saya kurang bersemangat gitu. Ya, maksudnya itu murid-murid Bu Misri itu jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Ya gini Bu, ketika saya sedang menjelaskan itu sebagian dari mereka itu ada yang bercerita sendiri, kadang ada yang apa ya sekedar nyolek teman lah atau gimana gitu, ada yang bisik-bisik seperti itu Bu. Iya. Jadi kayak kurang termotivasi Iya, ya Bu. iya betul. Iya, kayak malas seperti itu Iya, Bu. iya. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Misri. Sekarang coba Bu Misri jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu jalankan selama ini. Bagaimana cara Ibu mengajar di kelas? Oke ya. Seperti biasa sih Bu, maksudnya setelah berdoa saya melakukan persepsi, terus menjelaskan tujuan apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran kita nanti, terus dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya itu menyampaikan materi Bu kepada dan murid itu menyimak. Saya menyampaikan materi, mereka menyimak, lalu mengerjakan tugas. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, ya itu terlihat mereka itu kurang bersungguh-sungguh. Jadi ketika saya menjelaskan sudah sampai selesai, terus saya kasih tugas seperti itu, mereka itu kayak ogah-ogahan gitu kalau mengerjakan, tidak semangat dan diajak tanya jawab ya kurang aktif. Terus terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik, jadi kayak santai gitu, kayak tidak ada tanggung jawab seperti itu ya. Terus apa ada yang salah kira-kira ya Bu dengan pembelajaran yang saya bawakan untuk mereka? Nah, sekarang menurut Ibu, Bu Misri itu salahnya di mana coba? Kayaknya itu ya murid-murid saya itu juga susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Kayaknya kok maksudnya apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan kok kayak ngambang, tidak ada satupun yang masuk ya. Betul seperti itu. Kalau begitu, baiklah saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Misri lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar lagi. Ya, untuk saya itu sih sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka itu bermain, maksudnya di sela-sela pembelajaran saya ajak bermain Bu, ya supaya pikiran mereka itu fresh. Terus saya itu mengadakan diskusi secara kelompok, jadi kelompoknya saya bagi ya, betul. Terus memberikan kuis atau game belajar supaya mereka itu ada rasa greget, maksudnya saya bisa itu ya, pengen ngerti ya, betul. Terus saya putarkan juga tayangan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran, terus mengajak belajar, contohnya kayak kemarin pembelajaran IPA ya. IPA itu kan komponen biotik dan abiotik saya bawa keluar lingkungan sekolah, jadi mereka bisa mengamati secara langsung, maksudnya yang komponen biotik yang mana, yang ya seperti itu. Jadi mereka itu lebih kayak tertantang lah seperti itu Bu. Kemudian apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Bu Misri lakukan? Itu paling ya ada momen-momen ketika malas, namun iya saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SBDP seperti kegiatan menggambar, menyanyi, itu mereka mulai menunjukkan antusiasnya gitu Bu. Berarti tidak semua mata pelajaran anak-anak berlaku seperti itu. Iya, tapi ketika disajikan nanti ada SBDP dan menggambar malah semangat sekali ketika jam matematika selesai, terus kan ada jadwal SBDP menggambar, mereka itu antusias. Iya betul. Jadi di pelajaran tertentu ya yang seperti itu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan. Tadi sudah ada yang dibawa keluar, sudah memutarkan video. Tapi itu belum tentu membosankan bagi murid loh Bu. Jadi yang membuat Bu Misri kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan, misalnya tadi matematika. Iya betul Bu. Jadi kalau matematika anak-anak itu kurang semangat ya Bu. Iya betul Bu, sepertinya itu memang begitu. Namun
seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan. Jadi itu berakibat pada ibu ya. Jadi anak-anak tidak bersemangat kayak ibu kayak terus maksudnya kayak apa yang saya sampaikan kok sia-sia, tidak di apa ya terima mereka dengan baik. Baiklah, kalau begitu berarti Bu Misri sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Misri mengajar itu apa saja. Kemudian ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Misri ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam belajar gitu? Ya sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat di semua pembelajaran yang saya sampaikan dan tidak hanya menggambar saja ya, menggambar dan biasanya kalau praktek nari juga semangat, matematika. Saya inginnya itu di semua mata pelajarannya saya sampaikan ya mereka seperti semangat. itu, motivasinya, semangatnya ya tetap sama seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Misri tadi? Ada yang tidak ingin, ada yang tidak ingin dicoba Bu Misri diperbaiki atau bagaimana? Ya mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid ibu. Jadi orientasinya ke situ sehingga itu murid lebih aktif dan senang. Jadi anak-anak besok kalau diajar Bu Misri saya harus semangat dan sebagainya. Saya ingin seperti itu. Hebat sekali sebenarnya Bu. Jadi itu ide yang bagus Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Misri setelah ini? Prioritas saya yang pertama mungkin ya Bu, mungkin yang saya akan memperbaiki adalah suasana hati. Jadi suasana hati saya akan saya perbaiki dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu saya berharap semoga murid-murid itu mendapatkan imbas dari semangat saya. Seperti itu Bu. Itu langkah yang tepat sekali Bu. Ada hal lain yang mungkin Ibu ingin lakukan? Selain yang tadi dikemukakan? Ya itu Bu, mungkin saya sempat melihat Bu Sri itu sangat mengajar. Saat mengajar kok murid jenengan itu diajak mengatur nafas atau bagaimana itu sih Bu? Kok saya lihat kemarin pas saya melintas mau ke kelas saya melihat Bu Sri itu sedang memimpin anak-anak disuruh tarik nafas. Itu apa ya Bu? Iya, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional Bu. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Oh ya seperti itu. Nah terus bagaimana dan apa sih pembelajaran sosial emosional yang Bu Sri maksud tadi? Saya kok belum mudah ya Bu? Ya baiklah Bu, nanti akan saya berikan materi pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain deh Bu. Kalau nanti tidak saya share di grup WA, apa itu PSE maupun KSE, dan bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya, nanti tolong diingatkan ya Bu. Nanti akan saya kirim ke grup. Oke Bu, tapi ketika nanti saya mengingatkan Ibu jangan merasa terganggu ya Bu. Karena memang saya butuh, saya ingin tahu. Jadi sebenarnya itu bukan hanya untuk Bu Misri, tapi untuk semua rekan guru juga perlu melakukan hal tersebut untuk mengalihkan anak agar tidak bosan. Oh iya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Misri dalam hal ini ya? Nanti saya akan Bu, coba mengajak Bu Wahyu mungkin untuk membantu saya dan kami itu nantinya bisa belajar bersama-sama tentang kekurangan pembelajaran yang saya hadapi ini. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Misri gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya bisa berdampak semangat pada murid Ibu di kelas. Jadi nanti pertama Ibu, yang pertama itu saya akan memperbaiki suasana hati. Jadi saya berusaha gabut apapun saya insya Allah mau menepis menghilangkan itu supaya
saya kelihatan bersemangat di kelas seperti itu ya. Terus dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Terus saya juga ingin mengajak Bu Wahyu untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Sri maksudkan tadi. Bagus sekali itu Bu, semangat ya Bu, saya yakin Bu Misri bisa melakukannya. Karena kita itu semangat itu demi anak-anak ya Bu, karena kita juga mempunyai tanggung jawab itu demi mereka, tanggung jawab demi anak didik kita. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira kapan komitmen itu akan dilaksanakan Bu? Iya, rencananya ya Bu, besok itu saya, insya Allah besok itu saya akan mulai menerapkan PSE dan KSE itu Bu. Alhamdulillah nanti jadi ada greget, ada semangat. Semoga dengan menerapkan PSE dan KSE itu murid-murid itu akan lebih bersemangat. Tapi harus dimulai dari diri itu sendiri. Betul ya. Terima kasih ya, betul itu masukannya sangat bagus. Ya, kalau begitu berarti obrolan kita sudah cukup ya kayaknya ya. Iya, terima kasih Bu. Untuk kali ini cukup. Nanti kalau ada apa-apa lagi yang terkait dengan tadi yang apa yang mau kita pelajari tentang PSE dan KSE, saya WA Ibu ya, mengingatkan Ibu. Kapan saja saya akan terbuka ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Silakan Bu Misri, kalau misalnya ada tugas lain silakan kembali ke kelas lagi. Kemudian kita bersambung lagi ya Bu besok kalau memang masih dibutuhkan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Misri. Terima kasih saya ucapkan atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Sri Sunarsi dan Ibu Misria. Selamat ya kepada Ibu Sri dan Bu Misria sudah melewati proses coaching ini dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sri Sunarsi. Yang pertama Bu, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sri? Terima kasih Bu Wahyu. Indikator yang tampak yaitu tadi ada beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan kepada Bu Misri. Kemudian pertanyaan itu juga sudah dapat solusinya Bu. Jadi sudah dapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan juga Bu Misri dapat memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satunya itu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta penerapan KSE dan PSE, juga akan melaksanakan teknik stop. Iya Bu, bagus sekali Ibu. Sebelum ke pertanyaan yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan proses coaching tadi Ibu. Berdasarkan apa yang Anda sampaikan di praobservasi dan hasil pengamatan saya pada proses coaching yang Bu Sri lakukan, secara garis besar untuk alur tirta pada coaching tadi sudah tampak semuanya Bu Sri. Dan pada rubrik yang sudah saya centang ini, semuanya sudah tercentang ya. Tujuan sudah ada, identifikasi sudah ada, rencana aksi ada, tanggung jawab pun sudah terpenuhi. Untuk alur tirta semuanya sudah tercapai seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Sri mengatakan akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Tadi dalam percakapan juga sudah tampak sekali Bu Sri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi serta memunculkan potensi dari Bu Misria dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk yang kedua kali kepada Bu Sri, tadi kan Bu Sri sudah melaksanakan coaching dan tentunya Bu Sri sudah tahu perasaan ketika menjadi coach seperti itu Ibu. Tadi sudah berusaha mengembangkan potensi dari Bu Misria. Untuk pertanyaan yang kedua, pada kegiatan coaching yang mungkin akan diadakan lagi misalnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Sri Sunarsi
saat coaching hari ini. Terima kasih Bu Ayu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, misalnya saya menjadi coach lagi, menjadi pendengar yang aktif mungkin itu, kemudian juga kesadaran berbobot, serta untuk pertanyaan berbobot akan saya maksimalkan lagi, akan saya kembangkan lagi, seperti itu. Baik Ibu, bagus sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Sunarsi dan Bu Misria atas coaching hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.